Welcome to NS TV, channel yang membahas tentang film-film yang akan segera tayang. Hari ini kita akan membahas film Korea yang baru keluar di bioskop, film horor yang menjadi penasaran untuk Anda. Film yang berjudul Video Marui, film yang bercerita tentang video yang disimpan di dalam ruang bawah tanah kantor Kejaksaan Busan yang dilarang dipublish ke media. Video ini berisi tentang pembunuhan yang berujung menguak misteri pembunuhan satu keluarga. Langsung saja, check this out. 부산 소재 한 여관에서 살인 사건이 있었는데 여관의 아르바이트생이 Bercerita di pinggiran kota Busan tentang sebuah video yang disegel di dalam ruang bawah tanah kantor kejaksaan. Salah satunya adalah video tentang penganiayaan serta pembunuhan seorang pemuda membunuh pacarnya di suatu losmen di daerah Busan. Seorang reporter bernama Kim Sui-chan tertarik dengan kasus yang sudah lama tutup oleh kejaksaan. Akhirnya ia mengajak salah satu peliput berita jalanan bernama Ong Eun-hee. Dia bercerita ke reporter bahwa ada sebuah kasus pembunuhan yang sangat keji dan sadis yang terjadi di sebuah losmen di tahun 92. Seorang pemuda memvideokan saat ia bersama pacarnya dan tiba-tiba melakukan pembunuhan sadis terhadap pacarnya sendiri. Nama pemuda tersebut bernama Cho Young-ho. Isu yang beredar di masyarakat bahwa video ini disegel di bawah ruang bawah tanah kantor kejaksaan dan tidak ada satupun orang yang berani membuka segel tersebut sampai hari ini. Mengingat sang reporter sedang melakukan sebuah peliputan, akhirnya ia memilih kasus pembunuhan yang terjadi di losmen tahun 92. Seorang reporter mengunjungi kantor kejaksaan dan bertemu dengan Profesor Yoon Sik, salah satu petinggi di kantor kejaksaan. Sang profesor juga membeberkan ke reporter bahwa kasus ini sangat aneh. Pembunuh tiba-tiba kerasukan hingga membunuh dengan cara yang sangat sadis, sehingga video yang direkam oleh pelaku tidak boleh dibeberkan ke ruang publik. Anehnya, di video ini terlihat seorang pria di cermin dan langsung menghilang. Sosok pria ini berbaju sekolah dan bertopi hitam yang menimbulkan tanda tanya. Mengingat kasus ini sudah lama dan akhirnya reporter pun mendapatkan izin untuk masuk ke ruang bawah tanah kantor kejaksaan. Saat masuk ke tempat tersebut benar-benar seperti pembuangan sampah, bau sumpah. Staf yang mengantarkan mereka juga merasakan hal itu dan dia juga sempat bercerita kepada reporter. Dulu saat barang bukti ini dibawa ke ruang bawah tanah, ruangan ini langsung berubah. Atapnya langsung hitam, berbau darah dan bau hangus dan gosong. Mengingat kasus ini sudah lama, sudah hampir 20 tahun lamanya, ternyata sebagian barang bukti itu sudah dimusnahkan dan sudah dibakar juga. Cuman sang reporter sudah putus asa karena tidak ada lagi yang harus digali di dalam kasus ini. Tetapi pikirannya tetap ingin melanjutkan kasus ini sampai akhir selesai. Ia akhirnya bertekad untuk tetap melanjutkan kasus ini dengan cara apapun. Reporter tidak tinggal diam dan terus berpikir bagaimana caranya agar kasus ini tetap berjalan. Akhirnya sang reporter mencari informasi tentang data sang jaksa yang menangani kasus itu. Setelah mendapat data diri sang jaksa, akhirnya mereka menuju ke rumah sang jaksa. Sayangnya, jaksa tersebut sudah meninggal dan mereka hanya bertemu dengan ibunya. Reporter diarahkan oleh sang ibu ke tempat barang-barang peninggalan sang jaksa. Dan akhirnya mereka menemukan beberapa bukti kasus di losmen 92. Beberapa tulisan dan foto terkait kasus tersebut. Lebih mencengangkan lagi,
Video yang mereka cari-cari akhirnya ditemukan juga. Tetapi ini hanya salinan yang memvideokan barang bukti. Mengingat barang bukti asli sudah dimusnahkan di kantor kejaksaan. 카메라에 찍힌 영상을 입수하고 복사를 시도하였지만 카메라의 영상을 TV에 틀어두고 그것을 다졌다. 그 비디오에 찍혔다는 남자의 형상. Setelah mereka memutar video yang mereka cari, banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalamnya. Choi Yung Ho sebagai pembunuh pacarnya yang ada di losmen, yang akhirnya dinyatakan bebas pada saat itu karena dia diindikasi ada gangguan jiwa. Setelah menelusuri informasi-informasi terkait kasus ini, Choi Yung Ho kenapa setelah bebas malah membunuh semua keluarganya, termasuk kakak dan ibunya. Siapa yang ada di balik cermin itu? Reporter menjadi penasaran. Dan kenapa pemuda bernama Choi Yung Ho ini kenapa bisa membunuh semua keluarganya? Mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan kasus ini. Tetapi mereka menolak dan tidak mau karena tidak ingin mengungkit kasus yang lama. Losmen Dong Sung Jak, nama tempat terjadi pembunuhan tersebut. Reporter menuju ke tempat losmen tersebut untuk mencari informasi lagi. Masih persis seperti dulu saat mereka masuk ke ruangannya Choi Yung Ho. Masih ada barang-barang Choi Yung Ho seperti cermin misterius itu juga masih ada. Karena banyak yang janggal di dalam kasus ini dan banyak hal-hal yang mereka temui tidak masuk akal. Reporter memutuskan untuk membuat sebuah peliputan dokumenter. Untuk kebutuhan dokumenter kasus, reporter memasang CCTV di beberapa area di losmen tersebut. Setelah menelusuri area dan menanyakan ke orang-orang terdekat, akhirnya mereka mendapatkan informasi pemilik losmen tersebut. Yang ternyata pemiliknya masih tinggal di daerah tersebut. Di losmen itu, losmen paling atas. Reporter mencoba menghampiri dan bertemu dengan pemiliknya. Choi Yung Tai namanya. Pemilik losmen ini menceritakan ke reporter bahwa memang benar losmen itu ada kejadian pembunuh yang dilakukan oleh Choi Yung Ho. Mengingat losmen ini sudah tidak ada yang mengurusnya, akhirnya inisiatif Choi Yung Tai mengambil alih losmen tersebut. Choi Yung Tai mengatakan bahwa ia pernah bekerja sama dengan keluarga ini dan masih ada hubungan saudara, tetapi saudara jauh. Makanya ia mencoba mengambil alih losmen tersebut. Reporter mencoba menggali lagi informasi tentang ayah keluarga itu. Choi Yung Tai menginformasikan bahwa ayah mereka sudah lama mati sebelum kejadian tersebut. Akhirnya reporter mencoba mencari keberadaan sang ayah melalui internet dan menyimpulkan ayah Choi Yung Ho yang ternyata setelah perang Vietnam sering mengunjungi pusat kesejahteraan atau panti jompo dan diindikasi meninggal di panti jompo. 사건 후 그들의 집은 방치되어 있다가 친척인 조용태 모습은 아니었을까? Esoknya reporter mengunjungi kediaman Choi Yung Ho, bekas tempat kejadian pembunuhan yang terjadi 20 tahun silam. Menelusuri rumah tersebut, menanyakan juga ke warga sekitar. Mereka menyebutkan bahwa rumah ini sangat angker. Tidak ada yang berani menempatinya setelah kejadian 20 tahun yang silam. Kadang-kadang warga mendengar suara aneh, suara perempuan yang menangis,
pernah sekali warga terekam video dan penampakan seorang hantu yang membuat warga langsung membuang video tersebut. Tiba-tiba reporter menerima telepon dari teman kakak Choi Yung Ho. Sebelum kejadian pembunuhan satu keluarga, teman kakaknya berkata kepada reporter, "Saya sempat mendengar ada pertengkaran di dalam rumah tersebut. Karena waktu itu kami sempat bermain di dalam rumah." Dan teman kakak Choi Yung Ho menginformasikan bahwa kakak Choi Yung Ho sempat menyebutkan kata ayah. Reporter menjadi penasaran siapa ayah yang dimaksud oleh Choi Yung Ho. Padahal Choi Yung Tae dari pengakuannya sebelumnya menyebutkan ayah Choi Yung Ho sudah lama mati sebelum kejadian tersebut. Mengingat adanya perbedaan informasi dengan Choi Yung Tae dengan informasi yang diberikan oleh teman kakak Choi Yung Ho, reporter mencoba menghubungi kembali Choi Yung Tae, tetapi dia sudah susah untuk dihubungi dan dia tidak mau bertemu dengan reporter lagi. Kecurigaan reporter tentang kasus ini malah lebih mengerucut ke Choi Yung Tae dan mencoba mendalami lagi tentang Choi Yung Tae dan mencoba mencek kembali ke video Marui secara detail. Namun keesokan harinya juga reporter sempat bertemu dengan seorang perwira polisi yang menangani kasus itu. Coba menanyakan juga tentang Choi Yung Tae. Tetapi informasi dari sang polisi bahwa tidak ada indikasi ataupun gelagat yang mengarah kepada Choi Yung Tae terkait pembunuhan satu keluarga. Karena dari histori yang diketahui, Choi Yung Tae merupakan seorang pemuda yang mapan dan memiliki beberapa bisnis. Jadi kita menggugurkan untuk mengarahkan tersangka kepada Choi Yung Tae. Dan 이름 말씀하시라고요. 조용태로. 아줌마랑 언제부터 같이 살았어요? 때가 별로 안 좋았다던데. 자주 싸우시고. 그거는 얼마 전에 지금 다쳤습니다. 나가져갖고. esok harinya, reporter mendapati di rumah Choi Yung Ho mendapati bahwa ada bekas ritual yang dilakukan tadi malam hari, sebuah ritual perdukunan di rumah tersebut. Dan mereka mencari tahu, dan ternyata di sebelah rumah tersebut ada warga baru yang ternyata seorang paranormal. Ada hal yang aneh di rumah tersebut dan sangat mengganggu. Setelah mereka mengunjungi rumah angker tersebut dan balik lagi ke kantor, saat mereka mulai mencoba melakukan proses video, ada keanehan di dalam kantor. 폐가에 다녀온 이후로 Seperti kamera tiba-tiba jatuh dan ada hal-hal yang mengganggu di saat proses syuting. Akhirnya reporter tersebut meminta tolong kepada paranormal tersebut bernama Ryung Z, dan dia mulai mengamati dan mencari tahu dari video yang ditampilkan oleh reporter kepada paranormal mengenai kasus ini. Dan dia mengetahui bahwa Bung Eun-he, teman dari mereka, tiba-tiba terkena sakit dan sedang dirawat juga. 폐가에 가지 Ryung 않지 Ji 않았다. menyarankan ke reporter agar kembali ke rumah tersebut dengan membawa perlengkapan dukun. Sang dukun memulai ajian-ajian dan ilmu-ilmunya agar bisa terhubung dengan hantu di sekitaran situ. Menelusuri area tersebut, sang paranormal sempat berbicara dengan roh halus di rumah tersebut. 무슨 일 있었어? 부엌에
전장은 자료 보관실에 그것과 흡사했는데 아우, 이게 뭔 냄새야. 아우, 단내. 이리 와서 이야기 좀 해봐. Akhirnya mereka mencari tahu langsung kemana ayah Cho Yung Ho. Setelah mendapatkan informasi dan diduga ia meninggal di Panti Jompo Pusat Kesejahteraan Nuri, keesokan harinya reporter langsung menuju ke panti jompo tersebut. Ternyata panti itu sudah lama ditutup oleh direktur sosial pada masa itu karena akibat suatu kerusuhan dan adanya tindak pidana korupsi. Di masa itu, akhirnya mereka mengunjungi kantor dinas sosial yang membawahi panti tersebut. Saat berdiskusi dengan salah satu staf pekerja sosial yang di situ bawa nama Cho Yung Sun ada, namun dengan status missing atau hilang. Bahwa ia juga menginformasikan benar bahwa ayah Cho Yung Ho besar kemungkinannya hilang saat panti jompo ditutup. Setelah sang reporter pulang dari panti jompo, tiba-tiba di malam hari ibu Ong Hen Hei menelpon reporter untuk datang ke rumah karena ada hal yang tak lazim dari anaknya dengan menyebut seekor paus dan bertindak aneh. Mereka mencari terus Eun He, mencari di sekitaran rumah, menelusurinya. Dan seorang warga melihat Eun He teriak nangis. Saat reporter menghampiri Eun He, dia sedang mengais-ngais tanah dan mencari sesuatu. Sepertinya Eun He kerasukan setan. Keesokan harinya dibuatlah ritual pengusiran setan yang masuk ke dalam tubuh Eun He dibantu oleh paranormal Ryungzi. Ritual tersebut sampai malam hari. Dari situlah hasil dari ritual tersebut, Eun He menemukan sebuah foto. 너 그렇게 만든 놈 누구야? Yang di dalamnya menunjukkan bahwa Cho Yung Tai dan Cho Yung Sun, ayah dari Cho Yung Ho, adalah saudara kembar. Ternyata Cho Yung Tai yang dikenal itu adalah Cho Yung Sun, laki-laki yang pernah tinggal di panti jompo yang memiliki penyakit mental yang terhubung dengan kerusuhan di panti jompo yang mengakibatkan panti jompo tersebut tutup. Di kerusuhan itu, Cho Yung Sun menghilang dari panti dengan bekas luka bakar di tangan kanannya. Sebenarnya dialah yang sudah membunuh semua keluarganya. Reporter tidak lupa kejadian saat dia pertama kali mewawancarai Cho Yung Tai, bahwa ada luka bakar saat Cho Yung Tai mencoba minum obat. Dan benar, dari seluruh penelusuran sang reporter, bahwa Cho Yung Tai sudah mati. Masih ingat dengan Eun He, peliput yang saat itu dia kerasukan. Tiba-tiba ia menelpon reporter dan mengatakan bahwa ia sedang diikuti oleh seseorang. Dan di rumahnya juga seperti bau bakar saat dia melakukan video call dengan reporter. Tiba-tiba Eun He teriak tidak jelas dan membuat reporter panik dan langsung menuju ke rumah Eun He. Sesampai di rumah, mereka melihat bercak darah berceceran di lantai dan mengira Eun He sudah tewas. Saat dilihat di dalam CCTV, Eun He terlihat seperti melihat seseorang di depan pintunya.
dan tiba-tiba NH kerasukan dan mengambil pisau. Yang ternyata bercak darah yang bercucuran di lantai adalah darah kucing yang dibunuh oleh NH. Sang reporter melihat ke langit-langit rumah juga. Dia melihat langit-langit rumah tersebut seperti terbakar dan bau gosong. Dan dia masuk ke dalam, rumah sudah seperti terbakar. Mereka mencari seisi rumah, ternyata NH sudah tidak ada. Mereka mengingat bahwa tragedi itu terjadi di tanggal dan di hari yang sama, di tanggal 5 Mei. Dan mereka menyamakan dengan tahun 92. Tepat di hari anak, mereka langsung menuju tempat kejadian perkara pertama. Dan mereka menemukan NH sedang kerasukan ingin membunuh Choi Yung Tae. Satu persatu orang di sekitar NH ditusuk olehnya dengan pisau dapur. Dan terakhir, NH akhirnya berhasil membunuh Choi Yung Tae yang berubah menjadi Choi Yung Suk. Choi Yung Tae tewas seketika ditusuk oleh pisau. Dari hasil film dokumenter yang ditemukan oleh polisi di TKP, akhirnya penelusuran dan penyidikan ulang dilakukan kembali. Mayat Choi Yung Tae yang sebenarnya ditemukan di bawah tangga sudah membusuk dan disemen di dalam tong besar. Dan kemungkinan besar Choi Yung Sun lah yang membunuh semua keluarganya. Sementara NH ditangkap kepolisian karena dituduh membunuh, padahal ia tidak mengingat apapun saat kejadian tersebut. Sementara sang reporter masih dicari-cari oleh kepolisian. Dan esok harinya film habis. Terima kasih sudah menonton dan sudah menyimak cerita film horor kita hari ini. Dan jangan lupa like dan komen subscribe untuk channel ini.